Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk subtema 2 ya. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat semua. Nah, sebelum belajar jangan lupa sarapan dulu. Sudah sarapan? Makan apa tadi? Iya. Nah, setelah sarapan jangan lupa sholat duha. Setelah itu cuci tangan, ambil buku tulis, LKS dan buku paketnya serta alat tulis. Alat tulis itu pensil dan lain-lain ya, penghapus juga diambil. Lalu jangan lupa berdoa sebelum belajar. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Proses pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan adalah tahap bertambahnya ukuran yang tidak bisa kembali kepada keadaan semula, seperti pertambahan ukuran dan berat badan pada manusia. Perkembangan adalah tahap mencapai kedewasaan. Pada manusia dilihat dari kematangan organ reproduksi yang siap untuk menghasilkan keturunan selanjutnya. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Jadi, apa bedanya pertumbuhan dengan perkembangan? Kalau pertumbuhan itu dari kita dalam kandungan, terus bayi, terus anak-anak, remaja, dewasa. Nah, pertumbuhan badan kita itu namanya pertumbuhan. Badan kita makin gemuk, makin kurus, makin tinggi, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu emosi dan pikiran kita. Jadi dari kita yang dulu tidak tahu apa-apa terus jadi tahu, itu namanya perkembangan. Nah, tahap pertama yaitu tahap bayi. Ketika seorang lahir, dia begitu kecil, mungil dan polos. Bahkan saat bayi kecil itu terlahir, dia juga belum mengerti caranya minum ASI yang diberikan ibunya. Ibu akan terus mengajarinya hingga bayinya terbiasa dan bisa menyusu tanpa dibantu lagi. Itu juga adalah sebuah proses perkembangan manusia. Bayi yang tidak mengerti caranya minum susu setelah diajari akan bisa melakukannya. Tahap bayi adalah tahapan yang sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya. Nah, dari kecil menjadi agak besar itu namanya pertumbuhan, tapi perkembangan itu dari anak yang belum mengerti caranya minum ASI menjadi bisa menyusu tanpa dibantu lagi, itu namanya perkembangan. Tahap yang pertama tahap bayi, yang kedua yaitu tahap anak-anak. Fase anak-anak adalah fase yang menarik di antara fase yang lainnya. Pada saat berada pada tahap perkembangan anak-anak, mereka mulai memiliki rasa ingin tahu yang jauh lebih besar, mengenal banyak hal dan menginginkan banyak hal juga. Pada fase ini, kebanyakan adalah fase manusia sangat suka sekali diperhatikan atau dimanja. Pertumbuhan fisik yang cepat terjadi juga pada masa anak-anak. Contohnya, kaki yang dapat tumbuh lebih cepat hingga terlihat tinggi, badan anak secara cepat terus meningkat. Nah, fase anak-anak ini seperti sampean semua. Jadi, cepat tumbuhnya, cepat menjadi tinggi, itu namanya fase anak-anak. Nah,
Ditandai dengan apa? Sangat suka sekali diperhatikan. Ya, pensil hilang menangis, minta diperhatikan ya. Itu namanya tahap anak-anak. Terus tahap yang ketiga yaitu remaja. Nah, remaja adalah masa perpindahan atau peralihan dari masa anak-anak menjadi masa dewasa. Segala perilaku dan pola pikirnya juga merupakan akibat dari peralihan tersebut. Pada fase remaja terjadi pertumbuhan fisik yang jelas terlihat. Kebanyakan fase ini terjadi pada rentang umur 11 sampai 20 tahun. Jadi masa SMP sampai setelah kuliah itu namanya tahap remaja. Nah, setelah remaja, dewasa. Manusia yang dewasa adalah orang yang telah melewati masa pertumbuhannya dan siap untuk menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat lainnya. Pada masa dewasa merupakan fase menyesuaikan diri dengan pola kehidupan baru yang lebih luas. Nah, fase dewasa ini biasanya tahap-tahap yang mereka yang sudah bekerja, mereka yang sudah menikah seperti bapak ibunya anak-anak. Nah, itu tahap dewasa. Nah, yang terakhir yaitu tahap lanjut usia. Nah, fase lanjut usia merupakan fase terakhir dalam perkembangan hidup. Masa tua adalah masa di mana hanya menikmati kehidupan yang tersisa. Saat manusia mulai tua, kebanyakan dari mereka hanya menikmati hari-hari di rumah, mengurus tanaman, atau merawat cucu. Nah, ini berarti tahap lanjut usia ini biasanya ya nenek dan kakek. Berarti dari bayi. Setelah itu tahap apa? Seperti anak-anak itu tahap anak-anak. Terus setelah itu tahap remaja. Setelah remaja, dewasa. Setelah dewasa, lanjut usia. Nah, sekarang kita supaya tumbuh dengan sehat, kita harus berolahraga. Nah, ayo, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ayo sekarang anak-anak berdiri semua. Ayo, berdiri. Ayo. Dek ji dek be, ngadek siji, ngadek kabeh. Sudah berdiri? Ya, sambil didengarkan ya Bu Guru ya. Gerakan pertama. Ayo. Mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Ayo, tangannya diangkat seperti di atas ini sampai sedang membawa sesuatu. Ayo, sudah? Tangan kanan lalu tangan kiri, sudah semua? Nah, sekarang gerakan kedua. Turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Ayo. Nah, iya begitu. Tangannya pelan-pelan, diturunkan pelan-pelan, lalu jarinya digerakkan menirukan air hujan. Terus, gerakan ketiga, rentangkan tangan ke samping. Ya, kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Nah, ya, tangannya mengepal. Nah, terus membentuk huruf U. Nah, gerakan keempat. Gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Ayo, tangannya direntangkan lalu muter-muter. Ini, pergelangannya muter-muter. Gerakan kelima. Mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Nah, jadi habis buka, ditelungkup, dibuka lagi, ditelungkup lagi gitu. Ya. Gerakan yang keenam yaitu bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Gerakan
Tepuk tangan yang lemah itu seperti, kalau yang kuat. Nah, seperti itu. Misalkan bertepuk tangan dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan 10 jari. Sudah, gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah diikuti semua. Iya, pinter sekali. Sekarang duduk lagi, ayo. Duduk lagi. Goji, go, belonggo, siji, longgo, kabeh. Nah, yes. Sekarang kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, teknik menyimpan itu gimana? Nah, ini ada contoh, jumlahkan. Ini 2437 ditambah 2643. Gimana caranya? Nah, ditulis, jangan lupa seperti yang kemarin, disamakan. Yang satuan ya diposisikan sama dengan yang satuan. Yang puluhan juga, nah, diurutkan dengan yang puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Sudah. Nah, setelah itu sekarang tinggal dihitung. 7 ditambah 3 berapa? 7, 8, 9, 10. Nah, 10 itu berarti terdiri dari angka 0 dan 1. Nah, ditulis yang belakang saja. 0. Satunya nyimpen di atasnya 3 sini. Nah, terus 3 ditambah 4 berapa? 7 ditambah nyimpen 1 tadi. 7 ditambah 1, 8. Terus 4 ditambah 6 berapa? 10. Ditulis 0-nya saja, 1 ditaruh atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2 lagi, 5. Nah, yang nomor 2, 1091 ditambah 2919. Gimana caranya? Nah, diurutkan dulu ya nulisnya. Nah, setelah itu 1 ditambah 9 berapa? 10, 0 ditulis. Nah, satunya ditulis di atasnya 8. 1 ditambah 8, 9. 9 ditambah 1, 10, ditulis 0 lagi. Satunya ditulis di sini lagi. 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 9, 10, ditulis 0 lagi. Satunya ditulis sini. 1 ditambah 1, 2. 2 ditambah 2, 4. Sekarang yang C, 5555 ditambah 4445. Nah, ini 5 ditambah 5 sama dengan 10. 0 ditulis, 1 ditulis di atas. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. 0 ditulis di sini. 1 ditulis di atas lagi. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. 0 ditulis di sini lagi. Satunya ditulis di sini. 1 ditambah 5, 6. 6 ditambah 4, 10. Nah, karena di depan sudah tidak ada lagi, berarti ditulis 10. Hasilnya 10.000. Nah, ini. Simaklah percakapan wawancara antara Andi dan ibunya berikut ini. Nah, tahu wawancara enggak? Yang tanya-tanya itu loh, itu namanya wawancara. Nah, Andi sedang mewawancarai ibunya karena Andi ingin tahu suatu hal. Nah, makanya ibunya ditanya. Iya. Nah, yang hijau tua ini Andi, yang hijau muda ini ibunya. Andi tanya, "Ibu, bolehkah aku melakukan wawancara terhadap ibu?" "Tentu saja, Nak," ibunya menjawab. Lalu Andi tanya, "Bagaimana tubuhku saat masih bayi, Bu?" Ibunya menjawab, "Tubuhmu saat bayi masih kecil, beratmu hanya 3 kg dan panjangmu 50 cm. Lalu Andi bertanya lagi, "Lalu
"Kenapa sekarang aku sebesar ini?" Ibunya menjawab lagi, "Kita manusia mengalami pertumbuhan. Ibu memberimu ASI dan makanan yang sehat. Oleh karena itu, tubuhmu bisa tumbuh dengan baik." Lalu Andi tanya lagi, "Mengapa temanku ada yang gemuk dan ada yang kurus, padahal umur mereka sama?" Ibunya menjawab, "Pertumbuhan setiap anak berbeda, meskipun usianya sebaya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya faktor makanan. Makanan akan mempengaruhi berat badan seseorang." Lalu Andi tanya lagi, "Bagaimana agar tubuhku selalu tumbuh dengan baik dan sehat?" Nah, ibunya menjawab, "Kamu harus rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan." Terus dijawab Andi, "Terima kasih atas waktunya, Bu. Aku sekarang tahu tentang pertumbuhanku." Ibunya menjawab, "Sama-sama, Nak." Nah, berarti tubuhnya Andi saat masih bayi itu kecil sekali, tapi sekarang sudah besar. Karena apa? Karena Andi mengalami pertumbuhan. Andi diberi ibu ASI dan makanan yang sehat. Nah, bagaimana caranya tubuh Andi agar selalu baik dan sehat? Nah, harus rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan. Berarti anak-anak juga begitu, kalau ingin baik dan sehat, itu harus rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi dan menjaga kesehatan. Nah, menghargai perbedaan. Manusia diciptakan dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Selain itu, manusia juga memiliki kekuatan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan anugerah Tuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, minuman, dan pola hidup sehat, keturunan, dan sebagainya. Walaupun berbeda-beda, kita harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah, ayo apa ada yang tahu? Yang pertama kemarin? Iya, bintang. Yang kedua ini adalah, betul sekali, rantai, ya, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya rantai. Nah, sekarang tugas. Ayo, dibuka buku LKS-nya. Buka buku LKS halaman 28. Ayo. Kerjakan lembar kerja siswa yang Romawi 2. Yang perintahnya ini loh. Selesaikan penjumlahan dengan teknik menyimpan nomor 1 sampai nomor 5. Dikerjakan di LKS saja, enggak apa-apa. Sudah ketemu? Nah, ini dikerjakan. Sekarang buka lagi halaman 31. Kerjakan lembar kerja siswa poin B Romawi 1 dan 2. Nah, ini lembar kerja siswa yang poin B. Nah, yang perintahnya, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal seperti berikut. Ini nomor 1, 2, 3 ini loh. Temanmu menangis kesakitan karena terjatuh dari sepeda. Sikap yang akan kamu lakukan adalah, ini diisi nomor 1, 2, 3. Nah, sama lagi ini, iya, yang Romawi 2. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan menghargai perbedaan dan tanda silang yang tidak menghargai perbedaan. Ini gambar 1, 2, 3 sama baliknya. Ini nomor 4, 5, 6. Ini dikerjakan. Nah, sudah ya. Nah, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, tugasnya tetap Bu Guru. Tunggu ya dikirim ke Bu Guru. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.